yang bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu enggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta. Maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu lewatkan. Tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, maka batal. Namanya harakah ajnabiyah. Sepengetahuan saya, katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat, ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, sopnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis tadi? Itu betul. Mohon penjelasan tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sifat 20 tentang sifat Allah. Tapi jangan katakan sifat Allah hanya 20, itu akar-akarnya saja. Nanti dia akan punya batang, punya cabang, dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Asy'ariyah tidak berpegang kepada teks. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Maka makna tangan di situ adalah kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Bukan maknanya Allah duduk di atas arasy. Allah Maha Kuasa sampai arasy itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajissimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat 1 lagi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu setara dengan Allah. Pak Ustadz, saya seorang wedding photographer, foto kawinan. Apa hukumnya kalau saya harus memotret pernikahan pasangan non-muslim di tempat ibadahnya? Jangan. Karena sedikit banyak matamu memandang, telingamu mendengar. Telingamu mendengar, masuk ke hati. Matamu mendengar, melihat, masuk ke hati. Setiap hari, seminggu sekali, itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Di saat kau akan sakratul maut nanti, apa yang sering kau dengar, kau lihat, itu yang akan datang. Teng, 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 teng. Makanya sering-sering dengar MP3 Quran, sering-sering dengar suara azan. Apa yang terngiang di telinga, itulah nanti yang akan. Kalau dia selalu dengar tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Pas kita sedang nyetir atau sedang naik motor atau sedang di jalan, pasti datang suara ayat itu terngiang-ngiang, atau bahkan pas mau tidur. Dia memori yang terus berputar. Tapi kalau kita dengar musik, lagu segala macam, dia akan datang berpengaruh. Maka engkau khususkan fotografer untuk muslim, muslimah, untuk khitanan, untuk banyak acara-acara lain. Bakatmu tidak akan hilang. Apakah setelah sholat isyraq masih berboleh sholat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli ma syaa. Nabi sholat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan sholat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan isyraq? Waktunya sama. 5.50 duha, 5.50 isyraq juga. Apa bedanya? Kalau sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau sholatnya tidak di masjid, atau setelah sholat di masjid pulang ke rumah, sholat dia namanya duha.
Sampai waktu zuhur 15 menit menjelang azan zuhur bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Salatul laili wal nahari masna masna. Salatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat, yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Ini kok panjang antrian? Pegawainya sedang sholat sunat Pak Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin Bahlul. Alim kelihatannya, melayani orang masyarakat wajib. Sholat sunat, duha sunat. Maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib. Sebelum berangkat sholat sunat duluan. Nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban. Apa hukumnya menyambut orang Nasrani masuk ke masjid, mengadakan penyambutan seakan-akan seiman dengan kita? Apalagi di zaman-zaman coblos nomor sekian. Ini sudah masuk unsur politis. Jangan sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita, karena bukan sekedar masuknya, tapi sudah simbol. Apalagi sampai dialu-alukan, dimuliakan. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan ditanya. Kalau bapak ditekan oleh konglomerat, pejabat, orang kaya, bapak buat surat pengunduran diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah, saya diamanahkan jadi ketua. Dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Kalau sanggup, laksanakan. Kalau tak sanggup, tinggalkan. Karena bagaimanapun ini amanah, harus dijaga. Bukan masalah non-muslimnya, tapi ada unsur politis di balik. Ingat, siasat penuh, al-siyasah khid'ah, politik penuh dengan tipu muslihat. Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salaf seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat? Iya. Mana dalilnya? Hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu, thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf, 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama salaf, 4 sampai seterusnya khalaf, disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Asy'ari itu salaf? Asy'ari tidak salaf. Dia abad keempat, 5, dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676, tidak salaf, tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf, karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh, Allahumma dina fi man hadait. Salaf apa enggak salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Muzani, Al-Buwaiti menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204. 204 adalah salaf. Salafus salih.